Hai Sobat Belajar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Hai Sobat Belajar, kali ini kita akan mempelajari interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Sobat Belajar, salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Kita perhatikan gambar ini. Ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, Sobat Belajar, interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok manusia lainnya. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. 4 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua adalah faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adalah rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga adalah faktor identifikasi. Ini merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dia lakukan. Syarat yang keempat adalah faktor simpati. Ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat tetangga kita tertimpa masalah, maka kita ikut merasakan kesedihan yang dirasakannya. Ciri-ciri manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua belah pihak yang berinteraksi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sobat Belajar, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya
Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.